Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, baik nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan. Tak lupa pula salawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati panitia acara lomba dakwah virtual, serta teman-teman dan para penonton yang saya banggakan. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dita Tamara dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan tema tentang pentingnya salat. Teman-teman serta penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita sudah tahu apa itu salat. Salat dalam bahasa Arab artinya adalah ibadah, sedangkan menurut istilah, salat adalah sekumpulan gerakan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat adalah tiangnya agama, ibarat rumah. Jika tidak mempunyai tiang, maka rumah tersebut akan hancur, akan roboh. Atau juga bisa diibaratkan seperti pulpen. Pulpen ini adalah diri kita, dan 5 jari kita adalah rukun Islam. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima adalah pergi haji bila mampu. Jika kita tidak sanggup mengerjakan rukun Islam yang kelima, yaitu pergi haji bila mampu, kita masih punya fondasi-fondasi ibadah yang lain. Jika kita tidak sanggup mengerjakan ibadah puasa, kita juga masih mempunyai fondasi-fondasi yang lain. Jika kita tidak bisa mengerjakan ibadah zakat, menunaikan zakat, yang tersisa hanyalah syahadat dan salat. Syahadat adalah syarat awal masuknya Islam, syarat awal untuk kita masuk ke dalam Islam. Tetapi jika kita tidak mengerjakan sholat, lihatlah pulpen tersebut jatuh. Sama seperti diri kita, jika kita tidak mengerjakan sholat, tidak akan ada gunanya hidup kita di dunia ini. Seperti sholawat yang sering kita dengar, yaitu sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Dari salawat itu kita sering dengar, kita sering menyampaikan, kita sering dapat menyimpulkan bahwa mau seberapa lama pun kita hidup di dunia, jika kita tidak mengerjakan salat, maka hidup kita akan sia-sia. Hidup kita di dunia tidak akan ada gunanya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di zaman sekarang banyak sekali kita mendengar kata-kata, buat apa sih salat kalau kita masih mengerjakan maksiat? Buat apa salat kalau perilaku kita tidak baik? Wahai orang-orang yang beriman, wahai kaum muslimin, salat adalah kewajiban. Jadi mau bagaimanapun sikap kita, perilaku kita, baik buruknya atau tidak, tetap dirikanlah salat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i
wal munkar walazikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Yang artinya, bacalah Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat adalah mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah bahwa mengingat Allah, sholat itu adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa sholat adalah keutamaan yang lebih besar dari ibadah-ibadah yang lain, lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan sholat juga bisa menghindarkan kita, bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Teman-teman serta penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun nisbah dosa orang yang meninggalkan sholat. Yang pertama, jika dia meninggalkan sholat subuh, maka dia akan masuk ke dalam neraka 30 tahun lamanya. Sedangkan satu hari di neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan betapa lamanya kita di neraka. Nauzubillah min zalik. Yang kedua, jika kita meninggalkan sholat zuhur, dosanya sama saja kita membunuh 1000 umat muslim. Yang ketiga, jika kita meninggalkan sholat asar, dosanya sama saja kita memperuntuhkan, menghancurkan Ka'bah. Yang keempat, jika kita meninggalkan sholat maghrib, dosanya sama saja dengan berzina dengan ibunya jika dia laki-laki, atau berzina dengan ayahnya jika perempuan. Dan yang terakhir, yang kelima, jika dia meninggalkan sholat isya, segala sesuatu apapun yang dia lakukan di dunia ini tidak dapat diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Teman-teman serta penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, marilah kita jaga sholat kita. Marilah mulai memperbaiki diri kita. Marilah mulai mempertaat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau sebesar apapun dosa kita, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena sholat adalah tali penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika tali penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala terputus, maka tidak akan ada tali yang dapat menyambungkannya kembali. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang yang berlama-lama. Cukup sekian pidato dari saya. Semoga berkah dan rahmat untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.